Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita sampai pada ayat yang 12, nomor 12, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil." Artinya, fala'allaka, maka boleh jadi engkau hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit dadamu karena mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan harta atau kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Innama anta nadhir, sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi kabar, memberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang mengurusi segala sesuatu. Ayat ini ketika banyak sekali orang-orang musyrikin yang menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut Nabi misalnya untuk didatangkan dunia, seperti dalam ayat ini, mereka berkata, laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak. Coba Muhammad, kalau dia seorang rasul, coba turunkan harta benda, kekayaan yang banyak. Kan maksudnya harta benda. Dan mereka menggunakan ibarat unzil, diturunkan, padahal kita tahu namanya harta benda itu bukan diturunkan, tapi memang di atas muka bumi atau digali. Tapi mereka mengatakan unzil, maksudnya mereka minta mukjizat. Mukjizat yaitu harta tersebut turun dari langit. Mereka minta harta bukan sekedar harta doang, tapi cara turunnya pun harus menakjubkan, yaitu turun dari apa? Turun dari langit. Ini tafsiran pertama. Jadi mereka minta suatu mukjizat yang mereka senangi, dan mukjizat yang mereka minta biasanya perkara dunia. Di antaranya mereka minta agar harta turun dari langit, harta yang banyak turun dari langit. Atau maknanya unzil, maksudnya harta tersebut datang tanpa sebab, itu tiba-tiba muncul, tanpa harus dicari, tiba-tiba datang. Dua tafsir ini disebut ada alusi dalam tafsirnya. Jadi ingat, mereka bukan cuma sekedar minta harta, tapi harta tersebut datang dengan cara yang menakjubkan. Dan permintaan-permintaan ini banyak. Allah sebutkan seperti dalam surat Al-Isra, ya. Mereka ingin, misalnya mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tidak akan beriman dengan engkau sampai kau keluarkan dari Mekah ini mata air yang banyak. Jadi karena Mekah itu daerah kering, tidak ada mata air kecuali Zam-Zam. Mereka ingin Mekah banyak mata airnya, banyak sungainya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau kalau memang kau seorang nabi, harusnya kau punya kebun di Mekah. Kebun dari korma, dari anggur, kemudian di sela-selanya ada sungai-sungai yang mengalir. Intinya dia ingin kota Mekah jadi puncak Bogor, ya. Pingin Mekah jadi puncak apa? Puncak Bogor. Jadi mereka pingin, kalau kau nabi harusnya bisa bikin kayak gini dong, ya. Dan banyak permintaan mereka seperti itu, ya. Yang ini menyesakkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman kecuali dengan syarat, kalau memang seorang nabi turunkan dong harta. Kalau enggak bikin Mekah jadi puncak Bogor, ya. Jadi mereka membuat dada Nabi sesak, dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Nabi dadanya sesak karena permohonan-permohonan, ide-ide orang-orang musyrikin tersebut. Seperti dalam surat Al-Hijr, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguhnya kami tahu bahwasanya dadamu sempit atas ucapan-ucapan mereka. Di antaranya permintaan-permintaan mereka. Di antaranya tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi. Tapi di antaranya permohonan-permohonan mereka tersebut yang mustahil-mustahil. Di antaranya masalah-masalah keduniaan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW, ya, manusia.
manusia, meskipun dadanya telah dibersihkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan jadi ketika kecil dibersihkan dadanya ya diambil bagian daripada syaitan, tetapi dia manusia dan memiliki sifat seperti itu. Jadi kalau dikata-katain juga Rasulullah SAW sedih dan dadanya sempit. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan fala allaka tarikun, jangan-jangan engkau wahai Muhammad ingin meninggalkan sebagian konten dakwah supaya mereka tidak ngata-ngatain begitu sama kamu. Jangan-jangan saking seringnya mereka bilang, wahai Muhammad, kau nabi, turunkan harta. Wahai Muhammad, kau nabi, bikin Mekah jadi puncak Bogor. Sampai-sampai Nabi kayaknya mau meninggalkan sebagian konten dakwah supaya mereka tidak demikian. Zahir dari ayat ini seperti itu. Kata Allah, fala allaka, jangan-jangan engkau tarikun, ingin meninggalkan ba'dha ma yuha ilaik, ya. Meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Ada yang mengatakan, yaitu orang kafir mengatakan, udah Muhammad, janganlah kau sebut ayat-ayat yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Udahlah, jangan, udah. Biar kami beriman. Jadi mereka punya ide-ide, punya syarat-syarat agar mereka beriman, dan Nabi sepertinya ya saking seringnya sampai Allah mengatakan fala allaka, jangan-jangan engkau. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin saja ada ide tersebut dalam hati Nabi supaya mereka beriman karena Nabi sangat ingin mereka beriman. Coba konten dakwah ini saya tinggalkan deh, supaya mereka bisa beriman. Coba konten dakwah ini saya tinggalkan supaya mereka bisa beriman. Kemungkinan pertama dalam hati Nabi mungkin ada seperti itu. Tapi sebagian al-tafsir mengatakan tidak ada dalam hati Nabi demikian ingin meninggalkan konten dakwah. Tetapi Allah mengucapkan ini supaya Nabi semangat. Seperti kalau kita bilang kau mau malas ya? Padahal enggak malas. Misalnya ada orang mungkin terus ngaji Quran terus kayaknya mau malas nih. Padahal enggak. Itu ucapan begitu supaya memacu dia untuk apa? Tetap rajin. Ini tafsiran yang disebut oleh sebagian ulama seperti Al-Alusi dan yang lainnya. Jadi fala allaka, karena fala allaka itu belum terjadi. Fala allaka tarikun, jangan-jangan engkau akan meninggalkan. Dan ini menunjukkan betapa sering mereka memberi persyaratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa dha'ikun bihi sadruk, dan dadamu sempit. Waw di sini wallahu alam bisawab, yang benar adalah waw al-haliyah, bukan waw al-atifah, tapi waw al-haliyah. Karena kalau waw al-atifah dan beda, kalau waw al-haliyah kita artikan sementara, dadamu sempit. Kalau waw al-atifah itu kata gandeng maka kita artikan dan dadamu sempit. Kenapa kita tidak mengatakan waw di sini adalah kata gandeng? Karena tarikun belum terjadi. Fala allaka tarikun. Jangan-jangan kau akan meninggalkan sebagian konten dakwah. Kalau kita katakan wadhaikun berarti seakan-akan jangan-jangan dadamu juga sempit. Padahal dada Nabi memang sudah sempit, sudah terjadi. Jadi yang pertama tarikun mutawaqqa, yang ini qad waqa'a. Jadi beda, yang satu akan terjadi, jangan-jangan yang satunya dhaikun sudah terjadi. Oleh karenanya waw di sini yang benar adalah waw al-haliyah. Kalau kita artikan jangan-jangan wahai Muhammad engkau akan meninggalkan sebagian konten dakwah karena dalam kondisi dadamu sempit. Sementara kondisimu dalam dadamu sempit. Mohon maaf yang enggak ngerti bahasa Arab ya. Apa itu waw al-haliyah, apa itu waw al-atifah, makanya belajar bahasa Arab ya. Belajar. Kalau tahu bahasa Arab enak, baca tafsir ngerti. Kalau enggak tahu bahasa Arab ya agak repot ya. Ngertinya setengah-setengah ya. Baik. Maka saking seringnya mereka mempersyaratkan demikian, menawarkan kami akan masuk Islam kalau kau turunkan harta, kalau kau ini, kalau kau anu, maka Allah ingatkan Nabi, kata Allah, innama anta nadhir. Ya. Baik, sebelumnya di sini Allah menggunakan kata dhaikun isim fa'il. Ini juga bahasa Arab. Dhaikun isim fa'il. Beda dengan kalau dhaikun. Kalau dhaikun sifah al-musyabbahah. Bedanya antara isim fa'il dengan sifah musyabbahah. Kalau isim fa'il artinya hanya tarik, hanya datang sesekali, dada Nabi sempit, bukan terus-terusan. Kalau dhaik sifah musyabbahah menunjukkan kasratul fi'il, artinya Nabi SAW selalu sempit dadanya, dan Nabi tidak demikian. Artinya sempitnya dada seperti ini yang dialami oleh Nabi sesekali mereka, karena dia adalah manusia, ketika mereka ngomong kalau kamu Nabi turunkan dong harta, kalau kamu Nabi balah Mekah jadi puncak Bogor.
Sesekali Nabi sempit dadanya, tapi bukan sering-sering. Makanya Allah menggunakan isim fa'il, dha'iqun. Kembali lagi, mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, apa bedanya isim fa'il? Isim itu apa, fa'il itu apa? Sifah musyabbahah, ismil fa'il apalagi lebih enggak ngerti. Ya sudahlah. Banyak-banyak istighfar. Karena banyak istighfar, semangat belajar yang lain bahasa Arab kurang belajar. Karena sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib ya. Sebagian ulama yang mengatakan bahasa Arab hukumnya wajib berarti banyak istighfar dong, karena antum tidak belajar bahasa Arab. Innama anta nadhir, sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan wahai Muhammad. Artinya mereka tidak beriman, jangan kau sedih Muhammad, bukan urusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, wahai Muhammad, kalau kamu mau kami beriman, bikin ini, turunkan harta, datangkan malaikat bersamamu. Au ja'a ma'ahu malak, datangkan, hadirkan ketika kau dakwah malaikat di sampingmu bilang Muhammad benar. Syarat yang susah. Maka Allah mengatakan, mereka tidak beriman, enggak usah urusan Rasulullah. Tugasmu hanya innama anta nadhir, kau hanya menyampaikan. Artinya dadamu jangan sempit. Kalau mereka tidak beriman, enggak ada masalah. Allah ingatkan demikian. Kau enggak usah sempit dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman enggak ada masalah karena tugasmu hanyalah untuk menyampaikan. Ini dalil para ulama menyebutkan bahwa seorang dai ketika dia berdakwah, ketika ada orang menentang, orang ngata-ngatain, orang tinggalin atau diusir, jangan dia mundur. Jangan dia mundur, disampaikan yang hak. Kemudian ada yang ini akhirnya ngeles. Dia mengatakan haram gara-gara dia ini, akhirnya dia katakan oh tidak haram. Jangan, enggak boleh. Kalau haram, syirik. Ya. Supaya kemudian dia mau diterima sama orang, dia bilang, "Oh, maksud saya bukan haram. Oh, maksud saya bukan syirik." Itu namanya ngeles. Enggak boleh begitu. Dia bilang haram, ente diusir ya pergi aja. Pergi aja. Enggak usah ente bilang maksud saya bukan haram, enggak boleh. Ente berarti cari keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan usul yang baik, dengan cara yang terbaik. Namanya dai kadang-kadang kelepasan ngomong, terkadang emosi kadang. Tapi kalau benar sampaikan benar. Sampaikan benar, jangan ngeles supaya selamat, enggak boleh. Ya. Enggak boleh, maka meskipun dikata-katain, meskipun diejek-ejek, maka ingat Rasulullah juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh sebagian dai. Dan Allah mengingatkan, innama anta nadhir, kau hanyalah pemberi peringatan. Mereka enggak beriman, mereka mau maki-maki, mereka mau apa, itu bukan urusanmu. Hidayah bukan di tanganmu. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah yang mengurusi segala sesuatu. Nanti yang ngurusin mereka Allah, yang mengurusi hari bagaimana nasib mereka di akhirat adalah Allah, mengurusi pembalasan mereka adalah Allah, mengurusi mereka dapat hidayah atau tidak adalah Allah, bukan kamu wahai Muhammad. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Innama anta nadhir. Baik, kita masuk pada ayat berikutnya. Sampai sini paham? Ayat ke-12. Insyaallah ya. Paham terjemahannya? Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Am yaqulu naftara. Apakah mereka, ayat 13. Am yaqulu naftara, bahkan mereka mengatakan iftara, Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an. Quran itu karya Muhammad. Quran itu karya Muhammad. Subhanallah, apa namanya? Ini bahayanya pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalam nafsi, adapun lafalnya dari Muhammad. Itu pendapat bahaya, pendapat sebagian Asy'ariyah seperti itu. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa? Karena Allah itu berfirman tanpa suara, tanpa huruf. Jadi hanya maknanya doang yang dipahami oleh Muhammad. Kemudian Muhammad mengungkapkan dengan bahasa dia sendiri. Ini kalau seandainya demikian, maka tuduhan orang musyrikin benar. Iftarah. Al-Quran hanya karangan siapa? Muhammad. In hadza illa qaulul bashar. Sebagian Walid bin Mughirah mengatakan, Quran ini hanyalah perkataan manusia. Kalau kita Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran lafalnya semuanya juga dari siapa? Dari Allah. Bukan karangan Muhammad. Muhammad hanya tinggal terima wahyu, dia hanya menyampaikan. Makanya dia ditalkin. Ditalkin atau tidak? Ya, ditalkin oleh malaikat Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan maka ikutilah.
Ketika Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Rasulullah disuruh baca. Bukan Iqra karangan Muhammad, bukan. Paham? Jibril suruh baca, "Iqra, bacalah." Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Jibril peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sesak napasnya dilepas. "Iqra, baca." "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril mentalkin, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Muhammad ikut sallallahu alaihi wasallam. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi Quran bukan karangan Muhammad, bukan. Bukan seperti sebagian Asy'ariyah mengatakan Taurat maknanya dari Allah, lafalnya dari Musa, kata mereka. Injil maknanya dari Allah, lafalnya dari Isa, bahasa Syriania. Taurat maknanya dari Allah, bahasanya dari Ibrania, bahasanya Musa. Quran maknanya dari Allah, lafalnya dari Muhammad. Dia bilang tidak benar. Muhammad tidak tahu, bahkan suruh baca dia nggak bisa. Kalau karangan dia sendiri, langsung dia ngarang aja. Jibril bilang ngarang, dia bukan baca, ngarang. Harusnya kan langsung ngarang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak, dia baca, berarti dia tidak bisa. Itu bukan karya dia. Makanya Walid bin Mughirah ketika mengatakan in hadza illa qaulul bashar, dia mikir bagaimana cara mencela Al-Qur'an. Di antara cara untuk mencela Al-Qur'an dia mengatakan Al-Qur'an ini hanya perkataan manusia. Maka Allah bantah, sanuslihi saqar. Kami akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka saqar. Kenapa? Gara-gara dia mengatakan Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Tentu orang-orang Asy'ariyah bukan maksudnya untuk menghina Al-Qur'an, tapi mereka terjebak dengan syubhat tentang statisnya Tuhan. Intinya ini pembahasan lain sendiri. Intinya akhirnya mereka mengatakan Al-Qur'an ini bukan firman Allah yang kita baca, bukan. Tetapi firman Allah itu ada kalamun nafsi, bahasa jiwa yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab, jadilah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini lafalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, karangan Muhammad, maka orang musyrikin akan bisa ngikut, bisa niru. Paham atau tidak? Paham. Karena ini bukan lafalnya Muhammad, maka mereka tidak bisa tiru. Mereka tidak bisa tiru. Mereka mengatakan am yaquluna iftara. Bahkan orang-orang musyrikin berkata iftara. Quran itu karangan Muhammad. Karangan Muhammad. Apa bohong-bohongannya Muhammad? Buat-buatannya Muhammad. Kata Allah, "Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin." Tantang mereka wahai Rasulullah, katakanlah kalau demikian memang karanganku, kalau ini Al-Qur'an karanganku sebagaimana kata kalian, maka fa'tu bi asyri suwarin, datanglah 10 surat seperti ini. Mithlihi seperti Al-Qur'an, 10 surat saja. Enggak usah semuanya, 10 surat. Muftarayatin. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat juga sebagaimana aku buat-buat, kalian juga bisa buat-buat. Kita kan sama-sama Arab. Kalau memang ini karangan Muhammad, harusnya kamu juga bisa dong. Saya Arab, kamu Arab, ya kan? Sama-sama Arabi. Saya Arabik, kalian juga Arabi. Kalau saya bisa ngarang, kalian juga bisa ngarang, harusnya. Bahkan bukan cuma itu, wahai orang Quraisy, wad'u man istata'tum min dunillah. Minta tolong kepada semua selain Allah. Minta tolong sama jin, minta tolong sama malaikat, minta tolong sama semuanya. Minta tolong sama Jibril, sama siapa yang kalian bisa minta tolong untuk bikin seperti Al-Qur'an. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Tantangan mendatangkan Al-Qur'an datang dalam tiga model ya. Pertama, tantangan untuk mendatangkan Al-Qur'an secara utuh. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Kalau dalam surat Tur, kalau mereka mampu, datangkanlah semisal Al-Qur'an. Kalau memang Al-Qur'an itu karangan Muhammad, kalian bisa datangkan semisal Al-Qur'an. Kalau memang mereka benar, datangkan seperti Al-Qur'an. Jadi tantangan mendatangkan Al-Qur'an seperti Al-Qur'an seutuhnya. Dan Allah mengatakan qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah kalau jin dan manusia seluruhnya berkumpul bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan lebih ringan lagi, 10 surat seperti dalam surat Hud. Ya, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkanlah 10 surat. Kalau kalian enggak mampu Al-Qur'an seluruhnya, 10 surat saja.
Ternyata lebih ini lagi, datangkan satu surat saja kalau kalian mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Fa'tu bi suratin mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddatil kafirin. Ya, kalau kalian ragu tentang kebenaran Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ragu maka datangkanlah satu surat. Satu surat aja. Enggak usah 10, satu surat. Dan tidak ada yang mampu. Jadi Allah datangkan, minta tolong sama semua yang ahli bahasa Arab, yang ahli balaghah, tanya jin-jin yang mungkin pakar-pakar bahasa Arab. Minta tolong sama siapa saja. Di alam semesta ini yang ikut percaya sama kalian bahwa Al-Qur'an bukan dari Allah ya. Silakan. Ketika mereka tidak mampu, kata Allah, fa illam yastajibu lakum jika mereka tidak mampu memenuhi tantangan kalian, fa'lamu annama unzila bi ilmillah, maka ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu dari Allah. Diturunkan ilmu dari Allah. Yang kalian baca ini alif lam mim dzalikal kitabul la ya qul huwallahu ahad Allahus samad, Al-Fatihah, semuanya itu diturunkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu Muhammad. Bukan karangan Muhammad, sama sekali tidak ada karangan Muhammad di situ. Tidak ada sedikit pun ilmu Muhammad campur tangan dalam Al-Qur'an, enggak ada. Tidak ada. Semuanya benar-benar dari ilmu Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya perkataan yang indah tentang masalah ini. Saya bacakan. Dalam Majmu' Fatawa. Beliau berkata rahimahullah taala, "Wa idza kana al-khalqu kulluhum ajizina 'an al-ityan bi suratin mithlihi wa Muhammadun minhum." Jika ternyata seluruh makhluk seluruhnya tidak mampu untuk mendatangkan satu surat seperti dalam Al-Qur'an, padahal Muhammad termasuk dari mereka, ya. Muhammad juga makhluk. Muhammad cuma satu orang. Kalau ini karangan Muhammad kan harusnya semua orang bisa bikin lah, bisa niru. Muhammad satu orang sallallahu alaihi wasallam, ternyata kalian ratusan ribuan miliaran orang tidak bisa bikin seperti ini. Berarti bukan karya Muhammad dong. Logikanya sederhana. Ya. Muhammad satu orang, kalau ini karya Muhammad satu orang bisa bikin, kalian harusnya secara logika harusnya bisa dong. Kata Ibnu Taimiyah, wa in kana al-khalqu kulluhum ajizina 'anil ityan bi suratin mithlihi wa Muhammadun minhum. Jika seluruh makhluk tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, padahal Muhammad adalah bagian dari mereka, ulima annahu munazzalun minallah, maka dengan ini diketahui Al-Qur'an itu bukan karya Muhammad tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nazzalahu bi ilmihi, Allah turunkan Al-Qur'an dengan ilmunya. Lam yunazzilhu bi ilmin makhluk. Allah tidak turunkan dengan ilmu makhluk manapun. Jadi tidak ada sedikit pun campur tangan Muhammad dalam Al-Qur'an. Tidak ada ide, tidak ada, semuanya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Muhammad sedikit pun. Tidak seperti orang-orang liberal yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah budaya, karya budaya, kerjasama antara Tuhan dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga karena ini Al-Qur'an adalah karya budaya, gabungan kerjasama antara Tuhan dengan Muhammad, maka jangan tekstual, karena budaya itu terpengaruh dengan kondisi yang ada sekitarnya, zamannya, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya kita memahami Al-Qur'an jangan tekstual tapi kontekstual. Paham? Ya, jadi jangan paham teks tapi kita kontekstualnya, ya. Ya. Orang liberal demikian. Sehingga hanya mereka memahami dengan tafsir-tafsir yang aneh-aneh, ya. Fama fihi minal khair fama fihi minal khabar fahuwa khabarun an ilmillah. Apapun yang ada dalam Al-Qur'an adalah khabar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan itu bukan karya Muhammad, ya. Banyak. Misalnya Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang rahasia langit dan bumi, penciptaan langit lain. Muhammad tahu dari mana? Muhammad tahu dari mana? Bagaimana langit dan bumi dulu, bagaimana Allah berjalannya matahari, bagaimana rembulan. Allah bicara tentang rahasia langit dan
dan bumi. Bagaimana penciptaan langit dan bumi. Allah juga berbicara tentang dunia dengan isinya, tentang manusia-manusia terdahulu, umat-umat terdahulu, apa yang menimpa mereka, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, padahal Muhammad tidak pernah kontak sama orang Yahudi sama sekali. Makanya saya pernah lihat di YouTube ada seorang pendeta Yahudi atau Nasrani, dia mengatakan ini menakjubkan. Muhammad di Mekah turun ayat-ayat tentang Yahudi padahal dia tidak pernah kontak sama seorang Yahudi pun. Yahudi di Madinah kan? Surat Al-Baqarah turun di Mekah. Situ cerita tentang orang Yahudi. Kemudian juga kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh turun di seperti ini, seperti nabi-nabi dalam surat Hud, ini surat Makkiyah. Rasulullah belum pergi ke Madinah, padahal di Mekah tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi. Nabi tidak pernah kontak sama orang Yahudi sama sekali. Tapi bagaimana? Sehingga dia bilang ini memang menunjukkan benar dari Tuhan. Ya, pendeta itu mengatakan demikian. Karena kita tidak bisa pungkiri. Ini surat turun di Mekah, Muhammad tidak pernah interaksi sama seorang Yahudi pun. Tapi dia bisa bicara tentang Yahudi, tentang nabi-nabi yang diakui oleh Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, bahkan nabi-nabi terdahulu. Mustahil, ya. Mustahil Muhammad ngarang sendiri. Ini pasti dari Tuhan. Ini kemudian betapa banyak kabar-kabar yang Allah kabarkan tentang masa depan kemudian terjadi. Ini semua menunjukkan Al-Quran itu dari ilmu Allah, bukan ilmu Muhammad sama sekali. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau mereka tidak mampu, maka yakinlah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah turun dari ilmu Allah. Wa alla ilaha illa huwa. Dan ini menunjukkan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Kalau kamu tahu Al-Quran ini turun dari Tuhan, yang dalam Al-Quran tentang hal gaib, tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang kejadian alam, tentang langit, tentang bumi, tentang rahasia-rahasia, tentang janin, tentang macam-macam. Kalau gitu dialah yang berhak untuk disembah. Bukan Nabi Isa disembah. Nabi Isa enggak tahu apa-apa seperti itu. Bukan Muhammad disembah. Muhammad juga tidak tahu, ini bukan ilmu Muhammad, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian menyembah wali, menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah tikus, ya lebih parah lagi. Karena Al-Quran yang turunkan, Allah yang punya ilmu yang luar biasa, maka dia yang berhak untuk disembah. Makanya Allah mengatakan, fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau gitu ketahuilah Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah, dan ketahuilah wa alla ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fahal antum muslimun? Tidakkah kalian masuk Islam? Di sini ada 3 pendapat di karangan para ahli tafsir tentang fa illam yastajibu lakum. Disebut dalam buku-buku tafsir. Jika mereka tidak memenuhi seruan kalian. Jika mereka tidak memenuhi seruan kalian. Siapa mereka, siapa kalian? Pendapat pertama, dan ini yang zahir, yang dimaksud dengan mereka tidak memenuhi panggilan seruan kalian, maksudnya apa namanya? Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maksudnya yang kalian minta pertolongan. Kalian wahai Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, minta tolong sama satu penduduk muka bumi. Minta tolong bantu kalian bikin seperti Al-Quran. Kalau mereka tidak mampu memenuhi ajakan kalian, fa'lamu, maka ketahuilah kalian Al-Quran itu turun dari Allah. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fahal antum muslimun? Tidakkah kalian masuk Islam? Sudah, kalau gitu masuk Islam dong. Sudah tegak hujjah. Ini Quran dari Allah. Kalian sudah ngajak orang, dan orang-orang semua yang kalian ajak tidak mampu memenuhi ajakan kalian. Mereka tidak mampu, sebagaimana kalian tidak mampu, mereka tidak mampu. Nah, kalau mereka tidak mampu memenuhi ajakan kalian, ketahuilah kalian, wahai orang-orang musyrikin, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fahal antum muslimun? Tidakkah kalian masuk Islam? Ini tafsir pertama. Paham? Jadi merekanya siapa ini? Mereka maksudnya yang diajak untuk apa? Kerjasama. Kalian maksudnya apa? Orang-orang musyrikin. Pendapat kedua dan sekaligus pendapat ketiga, kalian adalah nabi atau kaum muslim. Pendapat kedua, nabi. Fa illam yastajibu lakum, maksudnya begini. Kalau mereka orang-orang musyrikin Arab tidak bisa memenuhi tantanganmu wahai Muhammad, kalian maksudnya apa? Muhammad. Tapi Allah karena memuliakan Nabi, Allah menggunakan domir antum. Sebagaimana saya sebutkan kemarin. Fa illam yastajibu lakum. Dalam ayat yang fa illam yastajibu lak. Dalam ayat yang ada yastajibu lak. Tapi dalam ayat ini yastajibu lakum. Jika mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Tantanganmu, mu di sini Allah menggunakan antum, kalian.
Padahal yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengungkap Nabi Muhammad dengan antum, dengan kalian sebagai bentuk apa? Penghormatan. Sebagai bentuk pemuliaan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dalam bahasa Arab sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya, maka ketahuilah selanjutnya tafsirnya sama. Pendapat yang ketiga, lakum di sini maksudnya Muhammad dan para sahabat. Fa illam yastajibu lakum, kalau mereka orang-orang musyrikin tidak bisa memenuhi tantangan kalian wahai Muhammad dan para sahabat, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan ilmu Allah. Ada faedahnya di sini, harusnya kan yang nantang Muhammad. Tetapi kenapa Allah menggunakan dhamir antum tadi tafsiran pertama untuk memuliakan Nabi, tafsiran kedua karena ketika tantangan tersebut harusnya para sahabat terus bersama Nabi. Ketika Nabi yang nantang seakan-akan tantangan para sahabat seluruhnya. Dan ini menunjukkan para sahabat jangan lepas dari Nabi. Ketika dalam berjihad mereka harus terus bersama Nabi. Dalam dakwah mereka harus terus bersama Nabi. Ketika Nabi sedang menantang, mereka juga harus seakan-akan juga ikut apa? Menantang orang musyrikin. Isyarat bahwasanya para sahabat la yanfakun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah pisah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Allah mengungkapkan Nabi, Allah sertakan mereka. Antum. Paham? Semuanya saya sampaikan aja ya, nanti antum baca ulang ya insyaallah. Baca ulang di mana? Baik. Sudah apa lanjut? Lanjut. Satu ayat lagi. Tapi ayat ke-16, ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi jatah mereka di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak dapat bagian kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, ayat ke-16, dan lenyaplah apa yang telah mereka usahakan, jatuhlah, gugurlah apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Hubungannya kita sebutkan tadi di di awal kajian kita, ya. Rasulullah SAW dadanya terkadang sempit karena mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun. Seandainya Muhammad kalau dia benar-benar nabi, dia turunkan harta dari langit. Sementara Islam tidak mengajarkan dunia. Islam mengajarkan Allah mengajarkan, Al-Quran mengajarkan seorang untuk mendahulukan akhirat daripada dunia. Makanya dalam ayat ini Allah mencela orang yang pikirannya dunia tok, orientasinya apa? Dunia. Jadi Allah mencela. Siapa yang orientasinya dunia sama seperti orang musyrikin. Yang kerjanya kalau mau masuk Islam, Muhammad, bikin puncak Bogor di Mekah. Itu pikirannya. Cuma zam-zam doang, bikin sungai di Mekah. Keluarkan sungai, jangan cuma zam-zam doang. Kita ingin sungai di Mekah. Kita ingin gunung-gunung hijau. Ya, kita ingin ada kebun-kebun korma, kebun-kebun anggur, ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Oh, indah banget. Lebih indah dari puncak Bogor kalau begitu. Jadi pikiran mereka dunia. Ya. Kalau kamu nabi harusnya kamu kaya dong, harusnya punya begini ya. Maka Allah ingatkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang di dunia ini ingin kehidupan dunia perhiasannya saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan memberi balasan sesuai dengan kebaikannya. Dia punya kebaikan tapi inginnya dunia. Kami berikan balasannya di dunia dan kami tidak mengurangi. Wa hum fiha la yubkhasun. Al-bakhs maksudnya mengurangi jatah. Seorang punya jatah dikurangi, namanya bakhs. Mengurangi jatah yang seharusnya milik orang lain. Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Mereka itu yang pikiran mereka orientasi dunia. Dikarenanya Al-Alusi ketika membahas ini dia mengatakan man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang ingin kehidupan dunia. Karena di sini kata dia yufidul istimrar.
yang senantiasa pikirannya dunia, 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 dunia. Ya. Orang kafir surganya di dunia. Surganya di dunia. Pikirannya selalu dunia. Lupa dengan kehidupan hari akhirat, lupa dengan hari kebangkitan, lupa dengan hari pembalasan. Ya, pikirannya selalu demikian. Makanya ayat ini sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah tentang orang kafir. Karena mereka lah yang orientasinya murni dunia. Terlebih lagi ayat selanjutnya mendukungkan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar." Mereka di akhirat tidak dapat kecuali neraka, artinya kekal. Kalau orang kafir, orang muslim yang masuk neraka masih dapat surga meskipun nanti keluar belakangan, ya. Intinya ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Ini pendapat cukup kuat dan saya condong pada pendapat ini, ya. Tetapi pendapat kedua adalah pemahaman sebagian sahabat, ya. Ada yang berpendapat ayat ini juga mencakup orang beriman yang akhlaknya seperti orang kafir ketika dia melakukan amal akhirat untuk cari dunia. Untuk melakukan amal akhirat untuk cari dunia. Dunia apa di antaranya? Pujian, sanjungan. Itu dunia. Dunia itu macam-macam. Dunia bisa jadi duit, dunia bisa jadi jabatan, dunia bisa jadi penghormatan, dunia bisa jadi pengakuan, ya. Oleh karenanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika disampaikan kepada beliau tentang kisah 3 orang yang diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak dan mereka adalah orang-orang yang beramal saleh. Yang pertama yang mati syahid. Kemudian diadab ketika Allah bangkitkan orang mati syahid tersebut, Allah mengatakan fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika tastushhid." Aku berperang di jalan Engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. "Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, pemberani. "Wa qad qil." Dan engkau telah mendapatkan tujuanmu. Inilah yang kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Siapa yang ingin cari kehidupan dunia kami berikan. Nah, kalau orang berjihad pingin terkenal, Allah berikan. Ada orang berjihad supaya dikatakan dia jagoan, Allah berikan. Allah tidak, tujuannya dapat, ya. Orang kedua yang disiksa adalah ustaz. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan dia baca Al-Qur'an, mahir Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dia dihadirkan. Fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Mungkin suaranya bagus, pandai tajwid, orasinya indah, cerdas, ya Ustaz Bahlul siapa yang mau ikut, ya? Dia mungkin pandai bicara, hafalannya bagus. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena Engkau dan aku ngajarkan Al-Qur'an karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liqal annaka qari." Kau ngajarkan ilmu agama supaya kau dikatakan ahli baca Qur'an. Liqal annaka alim, supaya dikatakan kau ahli ilmu, ustaz. Dikatakan engkau orang hebat, wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya apa tujuan dia? Supaya tenar, supaya followersnya banyak, supaya disanjung, supaya dihormati orang. Allah berikan atau tidak? Allah berikan. Kata Allah, wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi kita jangan terpedaya. Sanjungan orang kepada kita bukan berarti kita benar, belum tentu. Belum tentu. Kalau kita cari niat itu, kita belajar agama, niatnya supaya dipuji, supaya disanjung, kita dapat. Dapat, Allah kasih. Tapi cuma itu yang dapat, di akhirat enggak dapat. Kata Allah, wa qad qil, dan telah dikatakan engkau seorang alim. Summa umira bihi fasalli ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan digeret di atas wajahnya, lempar di api neraka. Yang ketiga orang yang dermawan. Atahu Allahu min asnafil mali kulli. Allah berikan kepada orang ini segala model harta. Dia punya sawah ladang, dia punya properti, dia punya emas, dia punya perak, dia punya mobil, dia punya macam-macam, dia punya semua. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang begitu banyak? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Aku bantu semuanya. Buat pondok aku bantu, bikin masjid aku bantu, ya. Ada anak yatim aku bantu, ya. Ada fakir miskin aku bantu, ada janda aku bantu, janda tua, janda muda aku bantu. Semuanya aku bantu. Ada ustaz aku bantu, semuanya aku bantu. Semuanya karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liqal annaka jawad."
Kau dusta tapi kau jawad, tapi kau itu melakukan itu semua liuqal annaka jawad, supaya kau dikatakan kau seorang dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu supaya dikenal sebagai itu loh dermawan. Oh itu loh sultan Mas. Sultan Ceger. Dikenal orang kenal loh Sultan Ceger misalnya. Sultan Bambu Apus misalnya. Sultan Papua misalnya. Dia ingin dikenal dan dipuji, orang semua muji. Apa yang dia ada bahagia, orang muji dia. Dia ingin itu, Allah kasih wa qad qil. Summa umira bihi, dan telah dikatakan demikian, maka diperintahkan digeret atas wajahnya tempat neraka. Ketika mendengar ayat ini Muawiyah sampai pingsan. Dia menangis. Kemudian ketika dia sadar, dia membacakan ayat Allah ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia perhiasannya, ya, maka kami akan penuhi keinginan dia tersebut, dunia tersebut, pujian, sanjungan, harta kami akan berikan. Ya, dan kami tidak akan mengurangi jatahnya tersebut. Ulaika alladziina laisa hum fil akhirati ilan nar. Mereka ini orang tidak dapat bagian kecuali di neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Amal saleh yang mereka kerjakan selama ini akan gugur, wa batilun makanu ya'malun, dan tidak ada pahalanya sama sekali. Sehingga Muawiyah radhiyallahu anhu memahami ayat ini juga mencakup orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ayat ini kalau kita lihat konteksnya terkait dengan orang apa? Dengan orang kafir. Yang benar-benar tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka cuma orang kafir. Dan buktinya sekarang orang kafir bukan cuma antum yang rajin sedekah, orang kafir juga rajin sedekah. Saya punya teman-teman yang kerja sama orang kafir, mereka bilang teman-teman saya Ustaz orang kafir sebagian mereka rajin sedekah, dan mereka tahu mereka sedekah dan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Mereka dibalas. Siapa yang bersedekah muslim atau kafir akan dapat balasan dunia. Bedanya orang beriman mencari akhirat. Maka balasannya tidak cuma diberikan di dunia, di akhirat juga dapat. Orang kafir tidak. Mungkin balasnya lebih banyak. Dia sedekah sedikit dapat banyak, sedekah sedikit dapat banyak. Kalau antum sedekah sedikit mungkin enggak terlalu banyak. Orang kafir dikasih full oleh Allah. Ya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Mereka telah merasakan kenikmatan dunia di dunia ini. Semua yang mereka lakukan kalau mereka baik Allah berikan. Makanya kalau ada orang kafir ngomong silaturahmi, orang kafir rajin sedekah, orang kafir perhatian sama tetangga, oh biasanya dia juga kaya biasanya. Dia juga diberi apa? Kekayaan. Tapi di akhirat tidak dapat. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama. Intinya meskipun kita menguatkan pendapat ayat ini terkait orang kafir, tetapi seorang jangan berakhlak dengan akhlak mereka. Jangan berakhlak dengan akhlak mereka. Berusaha semaksimal mungkin seorang ketika beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia harus mengambil dunia adalah untuk melanjutkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang perlu dunia untuk bisa melanjutkan ibadah kegiatan iman kita. Terkadang kita butuh sesuatu, ya, tapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan dan orientasi, ya. Jangan menjadikan itu sebagai orientasi seorang dalam kehidupannya, ya. Saya kemarin umrah, saya ketemu guru orang Mesir. Dia pakai HP jelek banget, HP jadul ya. Mungkin HP. Saya ketemu dia sebelum pandemi, dia pakai HP kayak gitu. Kemarin saya ketemu lagi 3 tahun berikutnya, dia pakai HP juga seperti itu. Terus saya ingin berikan dia sesuatu, ya sesuatu lah. Saya mau kasih, kemudian saya panggil, saya bilang, Syekh gimana kabar? Dia nggak, saya masih syu'bah sebelum S1. Dia tidak mau terima. Padahal boleh, dia sudah tidak ngajar saya dan saya kasih hadiah sebagai bentuk ya namanya teman atau guru, saya kasih hadiah kan boleh-boleh saja. Tapi dia tidak. Dia bilang, saya tidak mau, Firanda, saya tidak mau. Apa yang Allah siapkan bagi saya di akhirat lebih banyak daripada ini. Dia tidak mau. Subhanallah. Lalu HP-nya jelek ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menata hati, ya. Untuk menata hati, jangan menjadikan dunia sebagai orientasinya. Kalau ada yang beri tentunya boleh saja. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia membantu 2 wanita diambilkan air, kemudian datang wanita tersebut berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu untuk memberi upah. Dia tidak mencari upah tersebut, tapi ketika dikasih dia terima, ya. Intinya tinggal kita menata hati. Kalau salah menata hati bisa jadi kita tidak dapat bagian di akhirat, cuma dapat di dunia saja. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.